Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kemaikis, ketemu lagi nih sama kita di rangkaian eskalasi episode 10. Nah, sebelum aku mulai, aku ada pantun dulu nih sedikit. Ubur-ubur ikan lele, rasa kembali siap menginspirasi lagi le. Wih, cakep banget ya. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Fajrul Badius Razas, selaku moderator yang akan mendampingi kalian dalam podcast Rasa hari ini, yang pastinya akan seru banget nih. Bagi teman-teman Kemaikis yang mungkin belum tahu rangkaian eskalasi atau rasa itu apa, nah sekarang aku bakal sedikit ngejelasin dulu nih tentang rasa. Jadi, rasa atau rangkaian eskalasi adalah sarana pengembangan diri yang berupa penyajian konten dengan pemaparan materi yang seru dan tentunya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan melalui podcast rangkaian eskalasi, kita dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengembangkan kompetensi dan kredibilitas diri. Di podcast Rasa ini, kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya keren dan berpengalaman dalam hal yang akan kita bahas. Nah, podcast Rasa kali ini akan membahas suatu topik yang berhubungan dengan personal branding dengan judul The Unfinished Canvas, Personal Branding sebagai proses, bukan hasil. Nah, podcast kita kali ini akan sangat bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa untuk menggali kembali terkait pembentukan personal branding. Nah, sebagai mahasiswa, personal branding adalah modal utama kita bereskalasi di lingkungan kampus. Percaya sama orang buat ngerjain suatu hal, dapat kepercayaan dari dosen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, gimana sih cara ngebentuk personal branding kita? Nah, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita sekarang sudah ditemani nih sama narasumber yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan personal branding, khususnya di dunia kampus. Yang sudah hadir bersama kita semua, Teh Hilda dari Prodi Manajemen 2023. Halo teman-teman semua, salam kenal. Ya, nah, Teh Hilda ini teman-teman pernah menjabat sebagai staf hubungan eksternal di BEM Kema Unpad dan sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Diplomasi Eksternal BEM Kema FEB Unpad 2025. Nah, Teh Hilda juga dipercaya sebagai VP di Reborn 2024 dan menjadi Presidium 1 di PKPM atau Pelatihan Kepemimpinan dan Profesionalisme Mahasiswa 2024. Oke, langsung aja kita sapa Teh Hildanya ya teman-teman. Halo Teh Hilda. Halo Fazrul. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik nih. Waduh, nah kalau boleh tahu Teh, kesibukan hari ini Teteh apa aja sih Teh? Kalau kesibukan hari ini ya pastinya kuliah kali ya gitu. Selain itu mungkin kesibukan aku yang lagi aku jalanin setiap hari tuh ngurusin anak-anak HDE sih kebetulan. Kalau boleh tahu siapa tuh Teh anak adanya? Aduh, banyak nih anak-anak aku nih banyak banget. Tapi adalah salah satu anak aku yang emang rada gimana ya jelasinnya. Agak keren ya. Rada keren banget, keren banget nih. Anak Ekis juga kebetulan. Kayaknya Fazrul kenal kali ya anak aku salah satunya ya. Winona. Bener banget. Tapi salah sih, ada lagi satu lagi sih anak Ekis. Gevis. Bener lagi. Aduh, gak ada yang salah ya. Jadi Fazrul juga anak aku nih teman-teman di HDE. Dia di tim alumni, ya nggak Zru? Iya bener banget ya. Waduh, kayaknya keren banget ya. Oke, Masya Allah banget berarti ya kesibukan Teteh hari ini tuh sangat bermanfaat nih bagi Kema tentunya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan inti nih, aku pengen tanya dulu ke Teh Hilda. Boleh. Gimana sih Teh rasanya diundang sama Kema Ekis buat ngasih insight terutama ke Kema Ekis itu sendiri? Oke, mungkin kalau rasanya diundang, sebelumnya aku juga pernah diundang sama Hima Ekis buat upgrading Hubex waktu itu. Dan waktu itu juga aku ngerasa kita sharing-sharing tuh kayak asik banget gitu. Aku cerita-cerita sama mereka juga banyak banget ngasih cerita-ceritanya ke aku gitu. Jadi kita bisa saling sharing aja sih kemarin dan mereka pun sangat interaktif banget gitu. Jadi aku seneng banget sih diundang kemarin di upgrading Ekis. Dan kebetulan kemarin Fazrul gitu tiba-tiba bilang juga ke aku nih kalau aku diundang untuk acara ini. Dan aku seneng banget sih, selalu pastinya seneng banget gimana rasanya bisa sharing-sharing ke teman-teman gitu, apalagi di teman-teman Kema Ekis ini. Iya. Oh, berarti sebelumnya udah pernah diundang juga ya tadi Kema Iya. Ekis. Berarti udah agak biasa kali ya. Iya, udah terbiasa nih sama teman-teman Ekis nih. Udah Iya. tahu budayanya gitu ya. Oke. Mungkin karena kita tadi udah beberapa terkait pertanyaan keseharian, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya aja kali ya. Boleh Oke, banget. boleh ya, Teh? Boleh. Siap. Oke. Buat pertanyaan pertama nih Teh. Mungkin kalau dari sudut pandang Teteh, apa sih makna sebenarnya dari personal branding khususnya bagi para mahasiswa? Terus gimana sih kaitannya dengan mindset
lead yourself atau memimpin diri sendiri teh? Oke, kalau misalkan definisi personal branding sendiri gitu ya buat mahasiswa dan juga apa sih lead yourself gitu ya. Ya. Nah, menurut aku tuh berkaitan banget dimana kalau kita mau membangun personal branding yang bagus, itu pastinya kita harus bisa mimpin diri sendiri dulu. Kita harus tahu dulu kira-kira tuh kita orang yang kayak gimana, kira-kira kita bisa maksimalin potensi kita tuh di hal apa gitu. Dan personal branding sendiri ini menurut aku sangat penting buat kalangan mahasiswa. Mungkin Fazrul juga ngerasa kan kalau misalkan gimana orang lain ngeliat kita tuh berpengaruh banget, berpengaruh ke nanti tawaran pekerjaan, berpengaruh ke seberapa banyak teman nanti yang mau berteman sama kita dan segala macamnya itu tuh dilihat juga dari personal branding kita gitu. Jadi di saat personal branding mahasiswa ini udah bagus, kita tuh bisa dapat banyak opportunity yang mungkin opportunity itu tuh nggak bisa didapetin dengan cara yang organik gitu, yang biasa aja. Misalkan kita ya udahlah nggak penting personal branding, yang penting kan kalau daftar sesuatu, yang penting kita daftar aja. Kalau kita bagus kan pasti dilihat gitu. Nah sebenarnya banyak faktor X yang bikin kita tuh bisa dapat kesempatan lebih gitu, kayak misalkan oprek-oprek apa ya, kepanitiaan itu kan biasanya apalagi ring 2 tuh ada aja yang ditarik duluan kan. Nah itu dilihat dari apa? Dilihat dari personal brandingnya. Jadi menurut aku tuh personal branding ini penting banget di mahasiswa gitu. Pertama bisa buat kepanitiaan, selain itu juga dipandang bagus sama dosen juga itu bagus banget buat nilai gitu. Jadi personal branding ini kayak hal yang harus dipunya sama setiap mahasiswa. Kalau menurut aku kayak gitu sih, Zru. Jadi mungkin kalau boleh disimpulin ya teh, menurut Teteh berarti personal branding itu bener yang kata tadi, modal awal bagi mahasiswa buat bisa bereskalasi dimanapun ya teh. Betul, Bisa betul. diundang atau bisa ditarik buat satu kepanitiaan dengan tentunya tempat yang bakal ngeeskalasiin diri gitu ya mungkin ya teh. Cuman aku mau ngegali lebih dalam lagi teh terkait kenapa sih kita harus punya sifat atau sikap lead yourself ketika kita emang ingin mengembangkan si personal branding itu sendiri teh. Oke, mungkin kayak gini sih simpelnya. Kalau misalnya kita aja belum bisa memimpin diri kita sendiri nih, kita nggak tahu tujuannya kita tuh mau apa. Ya. Kan kita juga nggak bisa dong bikin personal brandingnya tuh kayak gimana. Karena kalau mau bikin personal branding, kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Kira-kira apa yang mau kita bawa? Apa sih yang mau orang lain lihat dari kita? Nah itu kan harus datang dari kita sendiri ya gitu. Makanya kita harus bisa dulu memimpin diri sendiri. Kita tahu kita mau kayak gimana. Nantinya baru kita bisa bangun personal branding kita ke orang lain gitu. Walaupun emang susah banget sih nyari kayak kira-kira apa sih yang kita mau tuh susah banget pastinya gitu, tapi itu harus dibangun, harus dimulai dari awal gitu sih. Berarti gini ya teh, ketika kita mau nge-brandin diri, kita harus tahu dulu apa sih dari diri kita yang bisa di-brandingkan gitu mungkin ya teh. Dari Iya, kesimpulan bener tadi. banget. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya teh. Boleh. Nah, kan beberapa orang tuh bilang ya teh, kesannya kalau personal branding itu hanya menampilkan sisi terbaik dari kita teh. Nah, atau bisa dibilang gak autentik gitu. Jadi cuma menampilkan sisi yang paling baik aja gitu teh. Nah, gimana sih pandangan Teteh terkait pandangan tersebut, terkait hal tersebut? Oke, nah kalau tentang pandangan kali ya, eh sebenarnya banyak banget sih pasti yang bilang kalau misalkan personal branding ini tuh nggak jujur jatuhnya karena kita nunjukin yang baik-baiknya aja. Tapi menurut aku sebenarnya personal branding ya emang harus nunjukin yang baik-baiknya aja kan. Gak mungkin kita ngasih sisi negatif kita ke orang lain gitu di personal branding. Tapi yang penting itu adalah kita tetap harus jujur atas hal baik itu gitu. Misalkan kita mau bikin personal branding yang baik ke orang lain, ya yang kita tunjukin hal dari kita, jujur dari kita sebenarnya, tapi yang baiknya aja, nggak yang buruknya. Jadi menurut aku kalau dibilang itu jaim atau gimana, ya sebenarnya emang betul personal branding itu nggak bisa kita tunjukin yang jeleknya tuh kayak gimana. Kita harus tetap jujur tapi gitu intinya. Jadi ya harus jujur lah tentang personal branding itu sih. Karena kalau kita nggak jujur, biasanya juga orang lain gak bakal ngelihat personal branding itu sebenarnya. Karena orang lain pun paham kayak oh ini kayaknya bukan diri dia deh sebenarnya, tapi dia cuma ngebagusin dirinya aja kayak gitu. Berarti kita harus tetap jujur, tapi jujur dengan sisi terbaik kita mungkin gitu ya Teh. Betul banget tuh, Betul banget Zul. ya. Iya, Oh, bener iya. banget. Nah, mungkin aku mau nyimpulin berarti kalau menurut Teteh dari personal branding tersebut emang wajar kita ngeluarin sisi terbaik kita karena emang itu makna dari branding sendiri berarti mungkin gitu ya Teh. Tapi apa yang kita keluarkan itu harus jujur dari emang apa yang kita miliki, apa yang menjadi kompetensi kita. Mungkin gitu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin aku mau lanjut nih Teh ke pertanyaan yang Boleh. nomor 3. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi Teteh nih Teh, apa aja sih Teh manfaat yang Teteh alamin dari membangun personal branding? Terus ada gak sih Teh momen dimana branding justru menjadi beban?
Jika iya, bagaimana Teh Hilda mengelola tekanan dari hal tersebut? Oke, mungkin berarti pertanyaannya lebih ke manfaat dan juga apa hal negatifnya gitu ya dari personal Iya. branding itu. Nah, kalau manfaat sendiri aku ngerasa tuh banyak banget yang didapetin dari personal branding ini. Karena kalau kita udah bisa bikin personal branding yang bagus, nanti tuh banyak banget kesempatan yang bahkan yang nggak kita duga tuh bisa datang. Nah, kayak contohnya deh, tadi oprek kepanitiaan itu kan bisa banget. Terus selain itu juga misalkan dosen tahu nih kita tuh pintar dan segala macamnya, pasti nanti kita bisa ditarik proyek atau segala macamnya gitu sama dosen. Terus selain itu juga kalau misalkan dari pihak eksternal ngeliat kita bagus, misalkan deh kayak recruiter ngeliat kita tuh bagus nih kerjaannya gitu, track recordnya bagus, personal brandingnya bagus di IG, nah pasti mereka juga tertarik buat ngerekrut kita gitu. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang terduga maupun yang nggak terduga tuh bisa datang kalau personal branding kita tuh bagus. Jadi menurut aku kita tuh penting banget buat bangun personal branding ini. Nah kalau kerugiannya sendiri, bener banget kalau misalnya kita udah punya personal branding yang bagus ke orang lain, pasti tuh bebannya kerasa gitu. Pasti ada hal yang kayak bikin kita, misalkan nih ada kan orang yang ngomong kasar tuh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, karena orang-orang juga tahu dia emang orang begitu, misalkan kayak gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang kalau misalkan dia ngomong kasar di tempat umum yang bakal orang yang belum terlalu ngerti dia tuh kayak, lah aku kira nih orang bener, aku kira nih orang nggak kayak gitu, kok dia ternyata kayak gitu ya gitu kan, bisa jadi kayak gitu ya orang-orang tuh nilainya gitu. Jadi dengan personal branding ini, kalau misalnya kita udah dikenal dengan orang yang baik, orang yang bagus, dan orang yang punya pencapaian baik gitu misalnya, pasti kita tuh jadinya punya batasan juga gitu, dimana kita bisa jadi diri sendiri, dimana kita harus tetap jaga personal brandingnya. Tapi untuk kerugiannya sendiri menurut aku nggak setara juga sama hal manfaat yang didapat gitu. Menurut aku lebih banyak manfaatnya, jadi nggak apa-apa sih kalau menurut aku tentang kerugiannya. Dan sebenarnya kalau beban itu kerasa bangetnya lebih ke misalkan kita udah diamanahi buat suatu jabatan nih, kayak misalkan sekarang aku jadi kepala departemen buat HDE, orang-orang punya ekspektasi tinggi gitu, kayak berharap dengan aku memimpin HDE ini, HDE bisa mencapai A, mencapai B, bisa jadi departemen yang lebih baik dan segala macamnya gitu. Tapi itu kan sebenarnya jadi beban buat aku gitu, karena nantinya kalau amit-amit gitu HDE nggak sebagus ekspektasi orang-orang, pastinya jadinya kayak kok Hilda ternyata nggak sebagus itu ya orangnya ternyata gitu, dan segala macamnya itu kan pasti ada. Tapi dengan kerugian itu yang bisa aku lakuin ya apa ya, dengan cara aku tetap maksimalin gitu supaya aku bisa tetap buktiin kalau emang Hilda tuh ya Hilda seperti yang di mata orang-orang, dimana Hilda ini punya personal branding yang sama seperti itu gitu, yang bisa memaksimalkan apa yang dia pegang kayak gitu sih. Berarti manfaat dari personal branding itu benar-benar banyak ya Teh, yang Iya, tadi. bener Terus banget. emang ada sisi negatif yang emang nggak sebanding dari manfaat personal branding itu sendiri, walaupun emang ada beban-beban tertentu. Tapi aku mau sedikit follow up nih Teh. Gimana sih Teh caranya kita ngatur diri untuk tetap kayak tadi kan, kalau misalnya kita udah nge-brand personal dengan baik, ada beberapa batasan mungkin yang tadi Teteh bilang. Kalau biasanya kita ngomong kasar, terus kita Iya. harus nutupin itu di muka umum Iya. mungkin. Nah, itu gimana sih Teh cara mengatasinya gimana sih Teh, cara mengantisipasi hal tersebut bisa biar gak Supaya tetap terjaga ya supaya tetap personal terjaga. brandingnya. Nah kalau aku sendiri biasanya personal branding, jujur kalau aku ngerasanya personal branding aku sama apa yang aku jalin sehari-hari itu nggak beda jauh sebenarnya. Kayak mungkin lebihnya personal branding aku kalau di mata orang lain lebih serius banget orangnya gitu, mungkin itu yang lebih bedanya mungkin di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya cara ngejaga dan gimana batasannya, so far aku ngejaga dengan ya udah jadi diri aku sendiri aja, tapi aku tahu tempat aja. Kayak misalnya kita lagi serius nih, ya udah berarti aku bakal menempatkan Hilda yang serius gitu. Tapi kalau lagi bercanda ya bercanda gitu, tapi tetap tahu batasan gitu sih. Karena pasti kita juga sadar kok di mana kita harus bercanda, di mana kita harus pakai bahasa yang A atau bahasa yang B, itu pasti kita sadar dengan lingkungan yang ada. Jadi pinter-pinter aja peka sama keadaan, mungkin itu sih Oh iya, kalau dari iya. aku. Berarti kita emang harus dengan personal branding kita tetap harus ningkatin juga ya kepekaan kita terhadap Betul, lingkungan gitu iya, ya Teh. betul Karena itu banget. emang jadi salah satu poin penting di personal branding mungkin ya, kepekaan. Menarik, kita menarik. Terus aku mau lanjutin lagi nih Teh ke Ya, pertanyaan boleh. yang nomor 4 mungkin. Oke. Nah, kalau menurut Teteh sendiri Teh, seberapa penting sih Teh peran mindset dalam membangun personal branding? Terus gimana cara Teteh mengatasi keraguan dan mulai langkah pertama, terutama bagi mahasiswa yang kerap terjebak pada keraguan Teh? Oke, mungkin terkait mindset ya. Iya. Seberapa ngaruh mindset sama personal branding. Nah, mindset ini tuh
merupakan hal yang sebenarnya susah juga buat aku bangun gitu. Kayak gimana kita tuh bisa tetap punya mindset positif. Karena susah kan, ya kan? Iya, benar-benar. Kita tuh kadang punya mindset negatif atas satu hal gitu. Susah Iya. banget buat punya mindset positif. Padahal sebenarnya atas semua hal yang kita jalani, kita harus punya mindset positif dulu gitu. Jangan negatif thinking dulu gitu kan. Jadi itu sebenarnya aku tekenin juga ke diri aku sendiri. Karena kalau kita nggak punya mindset positif, terutama terhadap diri sendiri, itu susah buat bangun personal branding. Karena orang-orang tuh bakal ngelihat dari apa yang kita lakuin, dari apa yang kita rasain. Jadi di saat kita punya mindset yang negatif, orang lain bakal ngeliatnya negatif. Yep. Jadi menurut aku mindset itu emang harus banget dibangun dari awal. Nah terus tadi pertanyaan selanjutnya tentang Mengatasi keraguan dan memulai langkah pertama. mengatasi mungkin ya. keraguan. Jujur, aku pun pas awal itu orang yang ragu banget buat ngomong depan umum. Beneran, aku beneran yang kayak buat ngomong depan umum tuh deg-degan, yang kayak tangan aku tuh gemeter sebenarnya, dingin dulu tangan, terus aku pasti ngulang-ulang dulu di kepala kayak aku mau ngomong apa gitu kan. Tapi semua itu akhirnya bisa jadi Hilda yang sekarang karena apa? Karena aku berani akhirnya. Aku ingat banget momen pertama mungkin pas PKPM. Jadi waktu PKPM dulu, aku tuh KPSDM. Karena aku KPSDM, jadi kayak aku ngerasa punya beban lebih untuk aktif lah di kepanitiaan itu atau di acara itu, karena menurut aku kan PKPM punya KPSDM nih, masa staff manya diem aja gitu kan. Akhirnya waktu itu aku memberanikan diri untuk selalu aktif kalau misalkan ada pertanyaan dan segala macam aku nanya, dan aku juga sempat kok salah ngomong tuh sempat gitu karena aku panik juga kan pasti gitu, jadi sempat salah ngomong. Tapi waktu itu akhirnya aku tetap berani aja buat tetap ngomong depan umum, terus sampai akhirnya aku nyalon presidium juga waktu itu. Dan menurut aku itu salah satu titik balik aku sih, dimana pas presidium itu pertama kali aku nyampein grand design depan banyak orang-orang hebat lainnya. Dan kayak aku pun gak nge-expect waktu itu bisa jadi presidium 1, tapi kayak alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk itu. Dan menurut aku itu nggak bakal terjadi kalau aku nggak punya keberanian untuk ngambil langkah pertama kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya aku sambungin tadi dari pertanyaan 1 sama pertanyaan kedua, keberanian itu kan munculnya tetap dari mindset yang positif ya Teh. Betul banget. Nah, cuman aku mau gali dikit lebih dalam lagi nih Teh terkait Boleh. mindset yang positif. Nah, cara numbuhin mindset yang positif tuh gimana sih Teh? Apakah dengan berdoa atau mungkin kalau kita kayak Ekis ya? Iya, Atau bener mungkin ya mungkin apa sih Teh kalau boleh tahu? Nah, tapi ini beneran ya, sebenarnya mindset positif berdoa tuh beneran salah satu sih menurut aku. Yeah. Jadi setiap aku mau ngambil sesuatu atau aku takut buat ngambil sesuatu, pasti aku berdoa. Aku berdoa kayak untuk ini tuh jalan yang terbaik untuk aku ambil. Jadi alhamdulillahnya aku ngerasa setiap aku berdoa pun akhirnya nanti pas aku dapat kesempatan untuk ngomong depan umum atau dapat suatu kesempatan tuh ya berjalan dengan lancar gitu, karena mungkin udah ada bantuan juga dari Allah mungkin ya kayak gitu ya mungkin. Nah selain itu mindset positif ini juga bisa datang dari lingkungan yang positif. Jujur aku tuh butuh banget lingkungan yang positif, teman-teman dekat aku yang positif, dimana teman-teman dekat aku tuh bukan dalam arti toxic positivity ya guys, tapi dalam arti positif yang emang mereka pun ngasih hal yang positif ke aku, tapi mereka tetap ngasih kayak feedback kayak apa yang harus aku lakuin ke depannya gitu. Jadi dengan teman-teman aku yang alhamdulillah selama ini selalu ngedukung aku gitu, kayak selalu setiap aku punya negative thinking pasti kayak enggak lah Hil, bisa lah kayak gitu-gitu dan segala macam tuh sebenarnya itu yang bikin aku bisa survive gitu. Padahal kan sebenarnya banyak juga tantangan yang aku hadapin gitu sebelumnya sampai sekarang gitu. Jadi ya alhamdulillah teman-teman aku bukan kurang lebih sih sejauh ini semuanya positif gitu sih. Iya. Berarti mindset yang positif itu tumbuh dari lingkungan yang positif juga. Ya lingkungan dan kayak bantuan dari Tuhan juga berarti ya kalau kayak gitu. Ya kalau Fazrul ngerasa gimana? Kalau aku sendiri sih yang pasti gak jauh beda sama Teh Hilda sih Teh. Aku kan kebenaran sekarang juga lagi cukup ngebangun personal branding. Iya. Aku juga nempatin diri aku di lingkungan yang emang positif. Terus aku juga insya Allah gak pernah lupa buat berdoa kepada Allah dan minta restu tentunya ke orang tua. Iya gitu benar, itu juga salah satunya restu dari orang tua juga, itu penting banget. Iya sih. Sama nyari teman buat curhat sih Teh. Kan Iya, personal branding itu pasti dia. banyak struggle-nya gitu Iya, ya Teh. Bener banget. Iya Teh. Ya pasti aku nyari teman curhat yang tentunya yang sama-sama punya growth mindset lah ya. Itu dia Teh. Bener banget. Oke, bener banget. Oke Teh, kita lanjut nih Teh ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Nah, kan sekarang mungkin bisa dibilang personal branding Teteh itu udah cukup kebangun ya Teh. Dari pengalaman Teteh di BEM Kema, dari pengalaman Teteh menjadi presidium PKPM. Nah, mungkin ada struggle terkait pihak eksternal gak sih Teh? Pengalaman Teteh paling berat gitu yang dialami sama Teteh. Dan gimana sih cara Teteh ngelewatin hal tersebut?
Oke, sebenernya kalau masalah paling berat tuh kayak banyak kali ya mungkin ya. Iya nggak sih? Pasti banyak kan. Apalagi berhubungan sama pihak eksternal tuh banyak banget hal yang nggak terduga. Benerannya kayak tiba-tiba ada masalah gitu. Itu beneran yang kayak banyak masalah yang aku beneran harus problem solving saat itu juga. Decision making saat itu juga itu banyak banget. Jadi sebenarnya kalau dibilang masalah yang pernah dihadapin sebelumnya pun pas di KPSDM pun ya aku juga udah ngerasain masalah mikro-mikro lah, mungkin karena aku stafma juga kali ya. Nah, tapi pas aku kemarin udah mungkin berkembang juga di PKPM, di Reborn, terus juga di staff kemarin di BMKM maupun sekarang gitu ya. Jadi banyak banget sih masalahnya. Tapi jujur kalau masalah yang beneran paling berat dan kayak akhirnya aku ngerasain hal ini itu pastinya pas sekarang, pas aku udah di HDE. Mungkin karena aku megang kadep kali ya gitu. Jadi pas sekarang aku harus mimpin HDE ini banyak banget sebenarnya bukan banyak banget sih, lebih ke banyak hal yang aku akhirnya pelajari. Kalau misalkan pihak eksternal tuh banyak lah struggle-nya gitu. Tapi untungnya so far aku juga punya partner aku yang Wildan juga dari Wakadep aku tuh dia sangat membantu banget untuk pemecahan masalah dan lainnya. Jadi dari struggle yang didapetin itu akhirnya aku bisa belajar banyak banget hal. Jadi kayak aku ngerasa emang HDI ini beneran tempat aku berkembang banget sih so far gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang lain juga ngelihat HDE kayak gimana gitu ya sekarang, mungkin ngeliat juga perkembangannya gitu sih. Jadi jangan lupa follow HDE eksternal buat lihat perkembangan HDE. Betul banget teman-teman. Cuman jangan lupa juga follow Hima Ekis. Iya bener, Hima Ekis juga jangan lupa follow. Ya, jadi gitu ya. Tapi aku nangkapnya lagi-lagi sih ya teh. Solusinya tuh tetap lingkungan sama growth mindset ya teh. Bener banget. Lagi-lagi ya teh. Karena setiap permasalahan tuh kan pasti punya solving yang berbeda mungkin ya teh. Makanya growth mindset itu memang benar-benar dibutuhin ya buat buat personal branding itu sendiri, buat pemecahan masalah yang kita alami mungkin ketika kita saat membangun personal branding kita. Iya. Mungkin Fazul juga ngerasa kan makin lama nih makin masalah ternyata makin problematik, maksudnya lebih komplit gitu kan. Lebih dinamis itu. Lebih dinamis, lebih bener kompleks, banget. lebih dinamis. Wah. Tapi ya itu dia kan solusinya kembali growth mindset ya. Jadi jangan lupa tingkatin growth mindset kamu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Teh. Boleh. Lanjut pertanyaan nomor 6. Nah, kita kan sekarang hidup sebagai Gen Z ya Teh. Aku Gen Z, Teteh juga Gen Z. Aku Gen Z bener. Gen Z dong. Iya bener. Nah, yang dekat banget sama Gen Z itu kan terkenal dekat banget sama teknologi nih Teh. Nah, kadang kita ngerasa harus selalu tampil sempurna. Nah, gimana sih pengalaman Teteh dalam membangun personal branding tanpa merasa harus selalu terlihat oke? Gimana sih caranya tetap maksimal tapi tidak memaksakan diri di tengah sekarang sosial media yang mungkin semua itu berusaha untuk terlihat sempurna gitu mungkin Teh. Oke, berarti lebih ke gimana sih cara kita bangun personal branding di sosial media, karena sosial media itu sekarang banyak banget orang tuh ya di sosial medianya sempurna banget nih ini orang gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan terkait sosial media menurut aku tuh emang sekarang hal paling efektif buat bangun personal branding selain di offline ya, maksudnya dengan ketemu orang setiap hari segala macam, ya dari sosial media. Kenapa? Karena sosial media ini tuh nunjukin kayak kamu tuh aktif apa aja, kamu tuh udah berkontribusi apa aja tuh dilihat dari sosial media. Makanya sekarang banyak banget pastinya teman-teman di sini juga yang jadiin akun pertama IG kalian tuh kayak portofolio jatuhnya gitu kan, bukan yang kayak buat senang-senang enggak, tapi buat portofolio gitu, kayak kalian udah ngelakuin apa aja. Nah sebenarnya kalau misalkan terlihat sempurna, kalau aku ngerasanya untuk personal branding sosial media itu aku bukan untuk terlihat sempurna, tapi aku pengen terlihat aja apa aja yang aku lakuin gitu. Karena itu sih menurut aku yang harus dilakuin gitu, dimana kita tuh harus nunjukin kira-kira udah ngelakuin apa aja, kalian tuh kontribusinya apa aja tuh harus beneran ditunjukin gitu, supaya orang-orang tuh tahu kayak oh ternyata orang ini tuh aktif loh, ternyata orang ini tuh kontribusinya bagus banget gitu. Jadi aku kurang fokus ke gimana cara jadi sempurna sih, aku lebih ke gimana caranya untuk terlihat seperti apa yang aku mau tunjukin ke orang-orang aja gitu sebenarnya. Tapi bener sih Teh, aku juga ngerasa gitu Teh di sosial media sekarang. Emang sekarang first akun tuh emang sering jadi portofolio kan Teh, dan itu emang jadi itu media yang menurut aku cukup kuat lah buat kita ngebangun personal branding kita. Jadi teman-teman yang pengen ngebangun personal branding, jangan lupa jadiin first akun kamu jadi tempat
Portofolio. Portofolio kamu. Oke, Iya, teman-teman. makanya juga yang aku titipin ke anak-anak HDE juga gitu kan. Kalau kita habis posting atau apa, pasti aku bilang kayak tolong di repost pakai copywriting. Aku selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Karena itu. Karena sebenarnya kalau kita nge-repost SG orang doang nih, nge-repost aja nih. Tapi udah cuma nggak ada kata-katanya. Menurut aku itu jadinya kayak apa ya, orang juga pasti langsung nge-skip kayak oh ya udah deh orang cuma nge-repost doang. Iya, Tapi iya. di saat kita kasih copywriting kayak kasih penjelasan tentang videonya atau apa, orang tuh pasti kayak oh ini orang bener nih, ini orang keren nih Yes, gitu kan. bener banget. Iya kan, dan apalagi kalau lihat copywriting tuh sebenarnya buat walaupun bikinnya tuh susah ya, sumpah bikin copywriting tuh susah lama dan harus mikir gitu kan. Tapi pas udah jadi dan di post, kalian tuh pasti jadinya pengen ngulang-ulang terus karena kayak wah bagus nih copywriting aku ternyata gitu. Pasti kayak diulang-ulang terus. Jadi ya itu sih, itu salah satu hal yang penting buat bangun branding gitu. Jadi nggak cuma nge-repost aja pakai emot atau apa tuh nggak, pakai kata-kata juga itu sih. Iya, iya. Harus bisa bernarasi lah bahasanya. Itu dia. Iya sih bener sih teh. Aku semenjak aku sering pakai copywriting di story Instagram aku, wah itu banyak banget yang bales. Iya kan? Ya Allah. Wah, calon kak, calon tit ini, oh itu bahaya banget sih sebenarnya. Ya, cuman itu bener-bener ngaruh sih, itu bener-bener ngaruh ke branding diri kita, itu bener-bener ngaruh ke ta ke apa, ke muka kita di pandangan orang itu bener-bener ngaruh sih. Jujur itu ngaruh banget. Iya betul. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan selanjutnya agak menarik nih teh. Oke, Menarik apa banget, nih? Teh. Apa nih? Menarik banget nih. Kalau misalnya nih teh, Iya, misalnya. personal branding itu adalah warna. Oke. Warna apa sih yang gambarin diri teh Hilda dan Nah, kenapa nih teh? oke, mungkin gini, karena personal branding itu yang lihat orang lain, ya nggak? Bener nggak? Ya, oh. Fazru deh, Fazru dulu. Menurut Fazru gimana nih kalau ngeliat aku warna apa dan Aduh, kenapa? bisa coba balik ya. Kalau aku kuning sih teh. Kuning. Oke, Iya. temen aku juga tadi pas aku tanya kuning katanya. Kenapa tuh? Kenapa aku boleh tahu? FEB banget nih kelihatannya. Nggak. Kebetulan sekarang lagi FWB banget sih teh. Oh, oke. Karena baru pulang FME mungkin ya. Waduh. Jadi kenapa nih kuningnya nih, personal brandingnya nih? Sebenarnya aku susah ngedefinisiin kenapa teh Hilda tuh kuning ya. Mm-mm. Cuman kalau aku sedikit berusaha untuk Sedikit mendefinisikan berusaha. Oke, makasih usahanya. Teh Hilda itu bisa Teh Hilda itu cerah dan mencerahkan orang lain. Oke, Oke. oke, bagus ya kata-katanya Bagus ya, banget. bagus ya. Iya, kuning itu kan biasanya ngerepresentasiin matahari kan teh, yang emang cerah dan memberi kecerahan dan mencerahkan orang lain juga, mencerahkan bulan juga gitu kan. Oh, oke. Ya, jadi cahaya yang emang menimbulkan cahaya-cahaya yang lain. Oke. Makanya teh aku sedikit ada satu hal yang menarik nih teh sebenarnya di Islam. Jadi di Islam itu ada satu konsep di mana asyamsu ad-diyaun wal qamaru an-nurun. Nah, jadi teh warna kuning teh atau matahari itu kan ad-diyaun itu artinya cahaya dan an-nurun pun artinya cahaya teh. Kayak, Nah, yang menjadi perbedaan matahari itu memberikan cahaya kepada yang lain dan bulan itu hanya menerima cahaya. Nah, teteh itu mungkin kayak matahari teh yang Waduh. memberikan cahaya ke orang lain. Gitu, Alhamdulillah ya kalau kayak gitu Teh. ya. Iya. Keren banget nih kata-kata Fazri nih. Aduh, sebenarnya Keren biasa banget aja. nih kayaknya nih, gue kalah keren kayaknya. Aduh. Sebenarnya aku tadi nanya juga ke temen aku, kan aku udah baca juga sebenarnya ya. Terus kayak kata temen aku, ada yang bilang merah, ada yang bilang kuning. Terus aku kaget pas merah. Kenapa nih, aku red flag apa gimana ya gitu kan? Kayak kenapa merah nih tiba-tiba nih. Ya tapi so far aku nanya ke dua temen aku bilang merah kenapa? Karena berani dilihatnya kayak gitu. Iya, Kalau iya. kuning kenapa? Karena bener kata Fazru gitu, dimana aku dirasa bisa membawa kebahagiaan buat orang lain. Itu aku ngerasa bersyukur atas komen itu sebenarnya. Nah tapi kalau aku ditanya untuk kayak definisiin diri sendiri tentang personal branding aku warna apa, sebenarnya aku ngerasanya kuning sama gitu. Kenapa kuning? Karena aku ngerasanya emang aku pengen banget bawa kebahagiaan buat orang lain, itu penting menurut aku gitu. Itu pertama. Selain itu juga aku emang pengen apa ya, pengen ngebantu orang lain. Mungkin karena MBTI aku NFJ kali ya. Kata orang kalau MBTI NFJ itu emang suka jatuhnya lebih ke empati dan peduli ke sesama gitu. Mungkin itu. Jadi aku emang suka banget bisa, mudah-mudahan bisa bawa banyak kebermanfaatan buat orang lain, yang itu lagi aku usahakan sebenarnya gitu, karena susah banget buat untuk itu terlaksana, tapi ya mudah-mudahan ini jadi salah satu cara aku juga buat ngasih kebermanfaatan buat orang lain. Wede, Itu sih mungkin. Keren banget nih, Teh Hilda. Jadi jangan lupa untuk kuning dimanapun teman-teman. Oke, aku harus Untuk kuning tetap ya tadi pakai bajunya ya. Iya, harusnya kuning. Waduh, beneran keren sih. FEB banget nih kayaknya nih. Iya, jadi teman-teman jangan lupa untuk kuning dimanapun, bercahaya dan memberikan cahaya kepada orang lain.
Oke, aku lanjut dulu nih Teh ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Nah, di perkembangan teknologi sekarang nih Teh yang Mm-mm. super duper cepat mungkin. Gimana sih Teh cara Teteh memprediksi arah tren? Kan personal branding itu gimana tren ya Teh? Mm-mm. Gimana kita ngikutin tren? Gimana sih Teh cara Teteh memprediksi arah tren personal branding ke depan, khususnya buat mahasiswa yang seiring dengan kemajuan teknologi? Nah, terus apa langkah proaktif yang bisa diambil sebagai mahasiswa agar branding mereka tetap relevan dan tidak tertinggal sama zaman, sama cepatnya sosial media ini Teh? Oke, berarti tadi lebih ke gimana caranya kita ngikutin tren dengan personal Yap. branding ini ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomongin tren, tren kan emang berubah-ubah terus ya. Tapi menurut aku kalau personal branding itu ya emang bener harus ngikutin tren. Tapi kalau lebih ke personal branding orang, kayaknya gak harus segitu ngikutin tren deh. Tren tuh lebih ke gimana cara kita nyampein personal branding aja. Jadi misalkan kita punya personal branding yang sekarang gitu sedemikian rupa, ya kalau trennya berubah, kita cuma perlu mengubah cara kita menyampaikannya aja, tapi nggak perlu mengubah personal brandingnya, karena menurut aku personal branding itu hal yang susah dibangun. Kalau misalnya kita mau ngubah terus personal brandingnya sesuai dengan tren, itu bakal pertama capek, kedua nggak optimal juga gitu. Jadi emang personal branding ini karena harus dibangun dari awal sedemikian rupa, ya kalau ada tren yang berubah pun kita tinggal mengubah cara penyampaian aja. Lebih ke kayak gitu sih, kalau aku ngerasa gitu Zuro. Kalau kamu gimana Zuro? Kalau aku sendiri sebenarnya gak jauh beda sih sama Teteh. Karena mungkin latar belakang kita sama ya di diplomasi mungkin ya Teh. Tren itu emang sebagai media kita menyampaikan doang, bukan media mungkin sebagai eksekutornya lah, cara kita mengeksekusi lah. Cuman kalau substansi yang ingin kita sampaikan tetap harus sesuai dengan apa yang emang kita ingin brandingkan. Mungkin dari aku juga gitu sih Teh. Nah, oke, mungkin kita lanjut lagi aja ya Teh ke Boleh, pertanyaannya. boleh. Oke. Nah, setelah Teteh melalui proses membangun personal branding, Iya. perubahan apa sih Teh yang paling signifikan sehingga mampu di titik sekarang? Oke, jadi dari proses aku ngebangun Iya ini, ya. kira-kira proses ngebangun apa yang jadi titik balik atau gimana? Ya, perubahan yang Teteh lakuin hingga pada akhirnya dirasa Ada itu emang manfaatnya? efektif. Oh, efektif. Iya. Oke, mungkin yang efektif itu pertama itu berani untuk berpendapat ataupun kayak berani untuk menunjukkan diri kita lah gitu setidaknya gitu ya. Karena sebenarnya dimana kita udah berani nih berpendapat, kita berani ngasih opini kita, dan sebenarnya opininya juga harus yang bagus ya, bukan berarti kita beropini tapi nggak ada isinya. Itu kan banyak orang kayak gitu, banyak orang yang kayak nyampein pendapat tuh banyak basa-basinya, tapi ya udah biar kelihatan keren aja, jadi kayak dia pakai bahasa yang keren, jadi kayak biar kelihatan keren, padahal sebenarnya yang disampaikan tuh harusnya nggak sepanjang itu untuk dijelasin. Itu banyak banget orang kayak gitu kan. Nah tapi mungkin menurut aku yang paling efektif adalah dimana aku tahu dimana saatnya aku harus berpendapat dan aku bisa ngoptimalin itu gitu dengan cara berpendapat dengan isinya tuh jelas, dengan cara penyampaiannya yang juga jelas gitu. Jadi nggak terlalu banyak bertele-tele lah gitu. Kayak misalkan aku mau nyampein tentang HDE itu apa, aku nggak perlu nyampein HDE-nya sampai kayak A sampai Z. Kan HDE ya udah aku bisa jelasin tentang HDE itu apa, tujuannya apa dan segala macamnya dengan singkat gitu. Tapi orang-orang ngerti. Itu mungkin salah satu cara buat berkomunikasi yang baik. Jadi kayak personal branding yang baik bisa dibangun kalau ya pertama kamu bisa berpendapat dengan bagus dan juga diterima sama orang lain, dan yang kedua mungkin dengan hangat ke orang lain sih. Itu personal branding aku juga, aku ngerasa itu bisa dibangun dari situ, karena di saat kita hangat sama orang lain dan bukan gak gampang, malah gampang banget nyapa orang lain duluan, atau kita gampang banget kayak bikin orang tuh ngerasa diterima sama kita gitu. Kayak kita bisa, misalkan ada orang baru nih, kita tuh bisa ngajak ngobrol mereka kayak kamu dari mana dan segala macam, basa-basi. Ya. Menurut aku itu skill loh sebenarnya. Bener, basa-basi skill Basa-basi itu skill banget loh, nggak Bener, semua orang bener, bisa basa-basi sama semua orang. Ya kan, kadang orang basa-basi tuh kayak misalnya ketemuan nih, halo namanya siapa, Hilda, kamu siapa, Fazru, oke, terus diam main HP. Ya kan, banyak orang kayak gitu kan, tapi sebenarnya ya seharusnya itu harusnya bisa basa-basi dulu gitu, kayak ngobrol-ngobrol dan segala macam biar kebangun relasi. Jadi personal branding tuh ya harus dibangun dengan cara bisa berpendapat yang baik, terus juga bisa bangun relasi yang baik dan hangat buat orang lain. Itu penting sih menurut Oke. aku. Berarti kuncinya itu tetap komunikasi ya Teh? Iya, bener Iya, banget. komunikasi. Mungkin karena aku latar belakangnya HDE dan eksternal kali ya, jadi kayak aku banyak bahas komunikasi mungkin itu kali mungkin ya. Oh iya, kalau diperhatiin dari tadi kita bahasnya komunikasi mungkin ya Iya, Teh? karena mungkin emang latar belakang aku itu. Tapi kalau selain komunikasi, personal branding, mungkin yang bisa dibangun ya sifat kita sih, sifat Ya. kita baik ke orang lain, sifat kita bisa nunjukin ini sih, nunjukin jiwa leadership juga penting sebenarnya gitu. Ya, Biar ya, orang lain ya, tuh ya, ya. tahu kalau kita orang yang punya prinsip.
Itu sih mungkin kayak gitu kalau selain komunikasi ya. Oke. Jadi emang ada beberapa sikap dan kemampuan komunikasi mungkin ya Teh, yang emang harus kita kembangkan ketika kita ingin memiliki personal branding yang baik. Benar Oke. banget. Sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan 10 alias pertanyaan terakhir nih Teh. Oh, udah terakhir Udah nih. terakhir nih. Oke. Terakhir. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Teh, boleh sebutkan gak Teh satu langkah kecil Teh yang menurut Teh Hilda mampu dilakukan teman-teman Kema Ekis untuk memulai membangun personal branding mereka Teh. Jadi satu langkah kecil yang bisa dilakukan untuk langkah awal Kema Ekis. Oke, langkah awal dalam arti berarti ini angkatan berapa aja nih? Angkatan berapa aja? Berapa aja? Mungkin kalau misalkan general sebagai Kema Ekis apa sih langkah awal buat membangun branding gitu? Yes. Langkah awal kalau aku ngerasanya adalah dengan berani untuk aktif. Aktif dalam bidang apapun yang kamu suka aja. Misalkan kamu suka akademik, ya udah coba buat ikut lomba gitu. Ataupun kayak misalkan kamu sukanya non akademik, coba ikut organisasi yang menurut kamu beneficial. Atau sukanya kepanitiaan, coba ikut kepanitiaan yang menurut kamu beneficial. Kenapa? Karena personal branding ini bisa dibangun kalau kamu punya keaktifan yang dilihat orang lain. Kamu punya kemampuan nih. Aku yakin setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing ya, beda-beda. Keterampilannya juga beda-beda. Tapi nggak semua orang itu mau untuk menunjukkan kemampuan atau keterampilannya. Padahal personal branding ini bisa dilihat kalau kita udah nunjukin potensi kita tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Jadi pertama ya kita harus tahu dulu tempat mana yang kita mau kita mau berkembang di situ lah istilahnya. Selain itu ya personal branding di sosmed nih terutama nih. Jadi saran aku nih ke teman-teman gitu. Aku juga dulu diajarin ini sama kadep aku dulu gitu, dimana penting banget copywriting, penting banget kita nge-expose apa aja yang kita lakuin di akun pertama IG atau dimanapun lah menurut kalian yang emang di situ beneficial lah buat kita kayak bangun personal branding. Tapi biasanya kan sekarang di akun first ya kayaknya ya dia IG pertama gitu. Jadi bisa nih kalian nih kalau ada kegiatan itu kalian publikasi aja. Kayak aku biasanya nih ke anak-anak HDE kalau misalnya kita habis ketemu misal sama Adkes bahas beasiswa ya pasti aku minta mereka untuk buat copywriting. Kenapa? Biar orang-orang tahu nih progres kita tuh sampai mana, kita tuh udah ngelakuin apa. Itu tuh penting banget. Jadi personal branding tuh penting di sosmed, terus juga kalian juga harus mulai aktif dan kalian harus mulai berani ngambil langkah awal. Sebenarnya itu sih dimanapun itu. Kayak misalkan sekarang nih kalian ada yang kebingungan antara kayak mau maju PO deh, segampang mau maju PO atau enggak. Kalian ragu nih karena kalian rasa kayaknya aduh kayaknya nggak bisa, kayaknya takut segala macam. Menurut aku hal ketakutan itu tuh cuma jadi alibi doang sebenarnya supaya kalian nggak maju. Paham gak sih? Iya. Aku pun dulu gitu. Aku dulu waktu mau nyalon presidium, aku tuh malam itu ada tugas pengakun. Waduh. Pengakun kan 2359 ya. Iya. Dan aku waktu itu submit Grand Design Presidium juga 2359. Aku tuh mikir, aku mau ngerjain pengakun dulu lah, udah gak bakal keburu presidiumnya, udah gak usah. Aku udah mikir kayak gitu. Udahlah gak usah, aku bilang ke LO aku kan, teh kayaknya aku gak jadi maju, aku harus ngerjain pengakun. Aku bilang kayak gitu. Sebenarnya itu pengakun tuh jadi alibi aku aja, buat aku yang gak berani maju ini gitu. Karena aku gak berani maju, aku jadiin apapun yang bisa jadi alasan tuh jadi alasan yang akhirnya nanti bisa membenarkan kalau aku nggak jadi ngambil gitu. Kan misalkan nih aku nganggap udah aku nggak jadi maju presidium gara-gara aku lagi ngerjain tugas pengakun waktu itu sampai malam jadi nggak keburu, itu kan bisa kan. Jadi pembenaran kan. Nah itu padahal harusnya jangan. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil langkah awal, kalau ada 100 atau 500 pembenaran yang sebenarnya bisa kalian bawa, misalkan mau maju PO nggak bisa soalnya gue udah ada kesibukan A, udah ada kesibukan B, atau misalkan nggak bisa maju PO karena kayaknya belum mampu, belum bisa segala macam. Nah itu tuh alibi doang sebenarnya. Sebenarnya hal itu tuh ya bisa diatasin kalau misalnya kalian percaya aja, kalian kayak nggak udah maju aja maju, udah bisa kayak gitu. Dan itu nanti bakal ngasih manfaat yang lebih besar lagi. Jadi dengan kalian ngelawan ketakutan, sekecil apapun ketakutan itu, kalau kalian bisa ngejalanin, nanti kalian bisa dapat manfaat yang lebih besar lagi. Itu sih, bayangin aja aku gak jadi ngambil presidium, mungkin aku gak di aku yang sekarang, mungkin aku juga gak di BMFEB, mungkin aku gak bakal diterima juga sama BMFEB gitu, karena aku gak punya pengalaman di BMFEB, kayak gitu sih. Mungkin kayak emang penting banget lah berani buat langkah awal gitu. Sama kayak Fazrul juga kan, pasti ada langkah awalnya kan. Aku juga kebenaran ada langkah awal sih, kemarin pas daftar di Eksis Awardi mungkin. Oke, Iya, di itu sih Hubex sebenarnya. ya tahun lalu ya. Itu langkah awal aku sih Teh. Sebenarnya kalau bilang takut karena mungkin aku pun alumni pondok ya. Mungkin buat cukup adaptif di lingkungan FEB yang sekian ngeri dinamikanya, mungkin banyak ketakutan yang dialamin ketika mau daftar di BEM. Cuman karena mungkin ada beberapa di lingkungan yang baik, ada banyak dorongan dan mungkin memahami beberapa yang mungkin tadi Teteh sebut sebagai alibi juga.
akhirnya aku maju sih. Mungkin poin pentingnya adalah kita memahami apa sih? Mungkin kita memahami, wah ini alibi doang nih. Iya, Itu sih itu mungkin ya. yang harus dipahamin, mana alibi, mana yang beneran Mana alasan yang ya. bener alasan itu Karena sih. bener kadang juga ada yang Iya, beneran alasan kan. bahkan iya kadang-kadang ada yang, cuman bahkan emang mungkin kebanyakan orang itu struggle-nya emang percaya sama alibi tersebut. Mm-mm. Mungkin gitu ya. Aku juga pernah kok kayak percaya sama alibi itu, untungnya kayak oh enggak ini alibi doang. Aku sadar gitu loh kayak ini Iya. alibi doang, mau sampai kapan nih nyari Iya, alibi iya. doang kayak gini gitu. Karena banyak banget pasti alibi yang datang. Iya sih pasti sih. Aku Apalagi juga- mau mulai langkah yang cukup besar mungkin ya teh. Betul. Kayak aku juga sama kok, kamu staff Access Award kan staff kan dulu Iya. Hubex. Aku juga pas staff KPSDM juga aku punya banyak keraguan juga kayak keterima nggak ya? Aku KPSDM bisa nggak ya? Tapi ternyata kayak dapat kesempatan yang mungkin nggak bakal aku dapetin kalau aku nggak jadi daftar waktu itu. Iya. Tapi teh mungkin ini pertanyaan lain teh. Kan teteh Boleh. sekarang lagi ngebawa nama hubungan diplomasi eksternal mungkin teh. Benar. Nah, ini cukup nge-branding eksternal mungkin teh. Nah, gimana sih teh cara teteh nge-branding yang lagi teteh bawa sekarang? Nge-branding HDE Iya, supaya branding bagus di HDE. mata orang lain. Sebenarnya so far aku ngerasa udah cukup puas sama apa yang dari awal aku rencanain sama Will dan juga sama kadep aku gitu tentang HDE ini. Tapi ya pasti kan banyak hal yang sebenarnya di luar dari ekspektasi kita dan segala macamnya. Nah, gimana cara nge-brandingnya? Sebenarnya salah satu cara itu dengan aku bikin akun. Jadi sebelumnya tuh nggak ada akun resmi Hubex atau segala macamnya. Jadi dulu tuh nggak ada dan aku tuh baru bikin ada eksternal dan ada timnya juga sekarang mediasi di mana media diplomasi karena menurut aku sekarang tuh diplomasi bukan cuma offline, bukan cuma ke alumni, bukan cuma visitasi ke univ lain, tapi juga kita harus bisa berdiplomasi di sosial media gitu dengan cara kita bangun tadi yang aku sempat sebutin branding di sosial media yang bagus buat BEMKEM FEB maupun buat HDE-nya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan gimana cara aku bawa brandingnya, itu salah satunya itu lewat IG. Terus aku juga selalu minta ke anak-anak aku buat copywriting. Sebenarnya itu penting banget. Yes. Itu penting banget loh teman-teman, beneran. Karena banyak banget nih teman-teman aku yang tiba-tiba bilang kayak, "Hil, kok HDE banyak banget sih kerjaannya? Kok HDE udah ini sih, udah aktif ini, udah aktif itu." Kamu ditanya-tanya gitu juga nggak, Zru? Alhamdulillah. banyak. Iya, ditanya juga kan kayak, "Oh, kok HDE udah aktif banget Iya, ya?" bener. gitu udah. Bahkan tadi nih barusan ada temen aku bilang, "Hil, postingan HDE bagus nih ya Meet Our Team." Oh iya, itu Kan itu harus banyak lihat, banget, kalian harus lihat sumpah Meet Our Team kita. Itu bagus banget. Itu thanks to Arigo dan juga Gevis ya. Gevis anak Ekis nih keren banget nih mereka berdua nih buat bikin postingan HDE gitu. Jadi brandingan yang aku bawa ya di sosial medianya kita bangun banget yang serius ya. Karena itu postingan kita tuh di eksternal tuh kita ngeditnya juga butuh waktu yang lama Iya. dan emang itu beneran serius banget kita bawa. Selain itu juga aku minta copywriting, terus juga mungkin kalau secara offline-nya ya aku kebetulan juga aku hadir di beberapa kayak misalkan ada undangan kayak gini atau upgrading, aku selalu usahakan untuk datang gitu supaya aku juga bisa bawa nama HDE di mana HDE itu sekarang kayak gini loh gitu. HDE itu punya tujuan kayak gini dan segala macamnya. Dan sama kayak kemarin nih aku baru banget pulang dari FMEI. Nah, FMEI itu ya kayak Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia di mana aku juga sama kadep aku sama kepala bidang aku datang ke sana buat branding juga sebenarnya tentang HDE itu apa. Dan ternyata teman-teman Hubex kan jatuhnya ya di sana tuh ada Hubex, ada Hublu atau apapun itu yang intinya sama aja tentang eksternal lah ya. Mereka pun banyak yang kayak oh ternyata kayak gitu ya di Unpad gitu dan bahkan mereka pun banyak yang benchmarking kita juga gitu tentang gimana sih kita tuh gitu terutama Mubes kemarin tuh jadi perhatian mereka juga gimana kita bisa ngadain Mubes yang alhamdulillah berjalan lancar dan bisa terpilih juga ketua IK-nya kayak gitu. Jadi emang branding yang aku bangun sama Wildan ya so far itu di sosial media terus juga di offline-nya juga kita gencerin juga. Jadi alhamdulillah feedbacknya so far bagus alhamdulillah ya nggak Zru? Bener, alhamdulillah. Ya banget, kan? Teh. Iya. Banyak feedback bagus dari teman-teman juga. Banyak feedback bagus juga dari teman-teman Teh. Tapi aku ngelihatnya itu bisa diadopsi teh untuk branding yang sifatnya emang personal. Iya. Kayak aktivasi sosial media, copywriting itu benar-benar bisa diadopsi sih untuk ningkatin personal branding kita. Nah, itu teh. Oke, mungkin pertanyaan tadi ya, alhamdulillah udah menjadi pertanyaan terakhir dari podcast kita kali ini teman-teman. Jadi dari yang udah aku obrolin sama Teh Hilda tadi, ada beberapa kesimpulan nih teman-teman. Yang pertama mungkin personal branding itu benar-benar penting teman-teman. Jadi personal branding itu adalah sebuah langkah awal di mana kamu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan baru kamu di kampus. Nah, gimana cara ngebangunnya? Awalnya yang pasti kamu harus yakin dulu sama diri kamu dan memahami apa yang bisa dibrandingkan dari diri kamu teman-teman.
Nah, ada satu media yang benar-benar penting juga untuk ngebangun personal branding, yaitu sosial media, teman-teman. Jadi jangan lupa buat aktivasi sosial media dengan nulis copywriting ketika story atau apapun itulah, dengan mengatur dan memanage sosial media kamu sebaik mungkin supaya di mata orang kamu itu bisa memiliki wajah yang emang baik gitu, teman-teman. Nah, terakhir Teh, kira-kira dari Teh Hilda sendiri ada gak sih Teh pesan nih? Pesan terakhir nih, untuk pesan terakhir. Aduh, Aduh. takut, takut. Bahaya. Oke, Jatuh. jatuh. Oke, terakhir nih Teh. Kok terakhir gitu ya? Kayak udah. Nah. Iya, satu Oke Teh, aja. sebelum aku tutup, Ya, boleh. Oke Teh, sebelum aku tutup nih Teh. Ada gak sih Teh pesan untuk Kema Ekis nih Teh? Oke, pesan untuk Kema Ekis terkait personal branding berarti ya. Iya. Kalau pesan dari aku, kalian harus yakin sama diri sendiri, kalian harus tahu apa yang mau kalian bangun untuk personal branding kalian, dan jangan takut untuk ngambil langkah awal. Yes. Karena pasti banyak banget nih teman-teman yang kayak, aduh tapi gimana nanti kalau tiba-tiba, misalnya ada yang brandingnya di sosial media tuh udah yang bukan orang yang serius gitu atau gimana. Mungkin ada yang takut kayak, aduh kalau nanti gue tiba-tiba nge-SG ada copywriting ini orang-orang pada ngebalas gak sih kok tiba-tiba jadi kayak orang bener segala macam, ya udah jangan dipeduliin menurut aku ya, nggak apa-apa. Karena kayak ya udah itu ya emang kalian harus bisa sih personal branding gitu, jangan terlalu mikirin pikiran orang lain, omongan orang lain, karena itu banyak juga yang mungkin pikiran atau omongan orang lain tuh cuma di pikiran kalian doang, sebenarnya mereka nggak sepeduli itu sama kalian, mikir aja kayak gitu, itu sih. Ya, jadi jangan lupa teman-teman buat jangan takut untuk mulai langkah awal kalian, teman-teman. Oke, sebelumnya makasih banyak Teh Hilda udah ngeluangin waktunya untuk berbagi insight buat Kema Ekis. Semoga Allah bisa memberkahi lah pertemuan kita hari ini. Amin, makasih banyak juga ya Oke, teman-teman ini Kema Ekis. Jujur podcast kali ini keren banget sih Teh. Aku dan mungkin Kema Ekis bakal banyak dapetin insight yang menarik juga mungkin dari podcast kita hari ini. Tadi daging banget sih Teh. Waduh. Bahasanya nih, ini nih bahasa orang kayak gini nih ada nih. Oke, mungkin sekian teman-teman dari kita. Semoga insight yang udah kita obrolin dari tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga halayak lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast Rangkaian Eskalasi hari ini. Sampai jumpa pada Rangkaian Eskalasi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.